Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak boleh perkenalkan dulu namanya siapa, umurnya berapa, dan alamatnya dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Setia Budi. Nama saya Setia Budi, alamat Kecamatan RT 24 RW 04 Hokto. Nah, Pak, umur saya 66 tahun. Sudah jelas sudah? Sudah. Namanya Bapak siapa tadi, Pak? Bapak Setia Budi. Setia terus namanya. Bapak Setia Budi, usianya 66 tahun, alamatnya dari Hokto. Ada Bapak Ibunya yang dari Hokto juga ada? Coba angkat tangannya. Wah, di belakang sana ada bapak saya yang ganteng ya, dari Hokto juga. Nah, Bapak Ibu kira-kira yang dari Hokto semuanya sudah datang ke KHL atau belum? Belum. Kalau belum berarti harus diajak atau dibiarkan, Pak? Ajak ya. Harus diajak berarti ya. Nah, berarti besok ditunggu datangannya, bawa teman-temannya, diajak nanti tetangga-tetangganya yang ada di Hokto datang ke KHL, Pak ya. Nah, berarti Bapak juga kan datang ke KHL ini pastinya ada yang dirasakan, ada keluhannya. Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak? Keluhan banyak. Nah, itu waktu itu saya dirangga. Ya, saya punya teman umurnya 65 tahun. Jadi waktu itu bicara saya, Bapak Setia Budi, kamu masih sakit lutut, masih asam urat, pinggang, pusing-pusing. Sekarang ibu saya dibawa di KSL ini sudah mulai sembuh di terapi. Mudah-mudahan kalau kamu mau datang sana. Satu kali, sudah itu 2 kali kawan saya Jenal, 2 anak istri, dia itu kerja bangunan, nelayan, mencari. Dia bilang sama saya, Bud, apa? Nama saya Setia Budi, sebut aja ya. Kira-kira kamu masih enggak katanya sakit lutut? Aku masih. Pinggang saya masih. Kepala saya masih pusing-pusing. Kamu harus pergi katanya ke KSL ya. Untuk ya HL untuk berobat terapi. Pastinya enak ya. Habis baterai. Terapinya enak, pelayanannya bagus, tidak ada pelayan seperti itu. Dimanapun saya terdengar kan, insya Allah ya kan, mudah-mudahan saya akan lanjutkan di sini. Nah, maka saya terapi, waktu saya terapi itu 10 hari. Ya, saya mengajak satu teman namanya Samsul kan, Samsul dokter, Samsul, kamu mau itu enggak? Kenapa? Saya mau terapi juga. Di mana? KSL kan? KSL ya. Di sana. Aku ikut kan ya, Bayu. Maka saya terapi. 10 hari saya terapi itu, saya pertama sini dilayani dengan bagus. Cara sini kan, saya disuruh naik ke atas. Saya bilang, kamu mau naik ke atas apa enggak, Pak? Saya bilang, saya coba dulu kan, kalau saya bisa nanti ke atas. Kalau bisa saya bawa. Sambil saya tangga, itu saya dulu kan. Waktu operasi, waktu saat itu kan ya, saya sudah mulai enak. Turun naik, alhamdulillah saya kerja. Waktu itu sudah selesai, saya turun di tangga sudah mulai kurang. Saya terapi kedua hari saya datang lagi. Saya naik ke atas. Nah sekarang 10 hari saya sudah di ini, terapi, saya sudah sembuh. Nah, satu masuk bulan puasa saya free, karena saya puasa, saya tidak puasa istirahat. Sekarang saya ulang lagi. Sudah 3 hari ini alhamdulillah semua sudah enak. Saya nggak mau bohong, ya, saya berdosa kan. Kalau saya berbuat saya nggak mau. Ya, Allah yang mengizinkan. Berarti kan Bapak Ibu kan sedikit cerita dari Bapak Setia Budinya. Yang awal mulanya kan keluhan yang beliau rasakan ini yang paling dirasakan yaitu sakit lutut, Bapak Ibu. Selain sakit lutut, kepalanya sering pusing, asam urat juga, Bapak ya. Tadi udah berapa lama sakit lututnya? 3 tahun saya cerita, tapi berkuyur karena saya dulu kerja saya kan bangunan, main bola kan, masa muda kan. 3 tahun ini sudah langsung. Atau ruku lagi mau bikin susah. Tidak bisa. Sekarang alhamdulillah sudah. Pak, berarti sebelumnya yang Bapak rasakan gimana tadi, Pak, sebelumnya, Pak? Berarti
Sebelumnya saja Bapak Ibu mau ruku, mau sujud rasanya susah. Kalau sebelumnya, Saya nggak kuat kan, saya nggak mau kan berdosa kan. Nah, alhamdulillah saya ruku, sujud, sampai. Nah, sekarang alhamdulillah di Allah SWT saya sehat. Bantuan daripada KSR ya. Iya. Berarti kan alhamdulillah Bapak Ibu kondisinya sudah mulai pelan-pelan mulai membaik. Nah berarti kan tadi penyebabnya karena aktivitas Pak ya. Waktu masih muda mungkin Bapak Ibu beliau kan karena kerjanya juga, mohon maaf kan mungkin kerjanya berat-berat, angkat berat seperti bangunan Bapak Ibunya. Terus waktu masih muda juga kan sering main bola. Kalau main bola kan pastinya identiknya pakai kaki, harus lari, harus kayak gini kayak gitu Bapak Ibunya. Apalagi mohon maaf ya misalnya ada cedera Bapak Ibunya ya, mau di bagian manapun kalau main bola kan kadang-kadang rentan terkena cedera. Nah waktu masih mudanya memang belum dirasakan Bapak Ibu, tapi sekian bertambahnya umur, sekian berjalannya waktu, lama-kelamaan kondisi tubuh kita juga kan pelan-pelan mulai berubah. Yang berubah fungsi tubuhnya mulai pelan-pelan selama-kelamaan semakin melemah Bapak Ibu. Makanya di umurnya sekarang yang sudah lanjut Bapak Ibunya, mohon maaf tidak muda lagi, berarti kan sekarang baru mulai dirasakannya untuk di bagian lututnya tadi. Berarti kan dirasakannya juga sudah selama 3 tahun Pak ya. 3 tahun lama gak Pak kira-kira? Lama, sangat lama sekali. Jangankan 3 tahun, kalaupun kita sakit sehari 2 hari saja pasti rasanya kepengen sembuh. Apalagi yang sudah merasakan selama bertahun-tahun Bapak Ibunya, pastinya sangat menderita sekali. Terus Pak ya, awal mula yang dirasakan sakit lutut ini gimana rasa ceritanya? Kalau misalnya naik turun tangga. Pertama itu kan saya kan bekerja itu serasa sakit dan ini kan, rasa saya ke puskesmas dan berobat, kasih obat. Memang obat itu ya kadang sembuh kadang enggak kan, berobat kan, belum ada jodoh kan. Nah seminggu karena saburan itu harus kontrol. Nah itu lama-kelamaan itulah kan, selalu kuat, ya, iya kan, ya nggak enak. Tapi pas dulu saya istirahat dulu, maka saya terapi. Insya Allah mudah-mudahan ada sembuh. Jadi Allah kan dan pula alhamdulillah kan di sini KSR-nya dibuka kan, ya KSR, ya KHR, ya alhamdulillah kan, ya saya sehat dan mungkin saya mau terapi terus, ya kalau masih ada sini saya mau terapi terus, kalau nggak ada lagi ya. Nah, berarti kan Bapak Ibu yang mulai dirasakan oleh Bapak Setiabudinya tadi, yang dirasakan beliau mulai dari ujung kakinya, dari ujung jari jempolnya Bapak Ibu. Merasa kesemutan Bapak Ibu. Tapi kan kalau misalnya lama-kelamaan dibiarkan Bapak Ibu, selama-kelamaan pastinya akan semakin parah kalau tidak ada usaha pengobatan. Nah tapi kan beliau tidak hanya berdiam diri, beliau tadi kan sempat berobat Pak ya, sempat ke puskesmas juga, sempat minum obat, disaranin sama dokter mungkin sekali minum obat seharinya kadang-kadang sampai berapa butir Pak? Itu obatnya ada 6 butir. Ya. Kalau pagi 1 kali, siang 1 kali, mau tidur 1 kali. Ya, satu-satu ya. Ya 6 ya. Ada yang 2 kan, ada 1. Nah itu dia bilang untuk darah tinggi kan, ada asam urat kan, itu sakit enggak. Tapi ya dari tenaga itu ya bagaimana kan kita makan kan 1 kali itu sedikit kasih obat kan, ya hilang sedikit pulang lagi. Nah ya sakit sedikit pulang lagi. Selama saya istirahat, saya terapi sini alhamdulillah ya, sudah sembuh. Berkatakan sembuh total tidak kan? Nah, katakan sembuh ya tetap sembuh kan? Ya sudah perbedaan. Ya, karena sehat, maka sudah kuat kan? Ya. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu ya. Berarti kan sebelumnya juga beliau juga sempat berobat, sempat berusaha kepengen sembuh. Caranya yaitu dengan minum obat tadi Bapak Ibu. Obat tadi kan sekali minum kadang-kadang sampai 6 macam. 6 macam 6 kali. 6 butir atau 6 macam? Ada 2. Ada 1. Kalau pagi kan 2. Kalau siang 2 tambah 1 3. Sore atau malam kan mau sudah sholat maghrib atau kan isya itu kan itu ada 3.
satu sakit berat ada. Wah, Berarti setiap hari obat yang dikonsumsi sebanyak 8 butir atau 8 butir Bapak Ibunya. Setiap hari itu Pak. setiap hari itu kadang-kadang sudah ambil obat itu ya kita istirahat dulu ya ambil lagi itu kan di tempo nggak tiap hari kadang-kadang 1,5 bulan sekali ya kadang-kadang terkesan dari dokter itu 1 bulan sekali dia ambil obat nggak setiap hari kan ya habis obat itu sedikit obat ya kadang-kadang dalam satu itu kan 3 ya ada yang isi 6 ya kalau yang obat darah tinggi banyak 1 bulan dikasih satu-satu tapi dosisnya kan rendah ya karena sekali nggak di atas ya jadi kondisi kita kan berbuyut gitu. Ya jika obat darah tinggi itu 1 kan ya, kalau kita dosisnya nggak tinggi bagaimana itu ya perkembangan bukan kan ya ya itu bertahan kan bukan sekaligus sembuh ya itulah ya. Nah, berarti setiap hari konsumsi obat sebanyak 8 butir Bapak Ibunya. Ada yang untuk darah tinggi, asam urat, obat nyeri juga Bapak Ibunya. Terus kalau misalnya habis minum obat tadi kan mungkin kata Bapak ada perubahannya. Ada perubahannya sementara saja untuk menahan. Karena kan yang namanya obat Pak ya, untuk membiuskan saraf saja, membiuskan rasa sakit yang sifatnya sementara. Kalau obatnya nggak diminum ataupun tetap obatnya diminum, nanti kan tetap bakal kumat lagi, bakal sakit lagi. Betul Pak seperti itu Pak? Makanya saya itu setiap setengah bulan itu diambil kan ya kasih obat itu kadang-kadang sebulan sekali suruh kontrol lagi ya lihat badan kan tidak sekali sembuh kan untuk bertahan aja kan jadi selama ini saya berobat sini alhamdulillah penyakit saya itu sudah hilang katakan hilang sekali juga sudah mulai berguyur sehat saya sholat itu kan biasa agak malas tinggal sekarang 5 waktu itu kadang-kadang mendapat 3 rakaat dua kali dohor asal kadang kan sakit kan selama saya beroperasi alhamdulillah 5 waktu itu kadang-kadang nggak tinggal ya, Allah mengizinkan kan nah dari situlah saya sudah alhamdulillah syukur saya berobat sini sudah ada kemauan sudah ada kemajuan kesehatan nah Alhamdulillah Bapak Ibunya. Terus Bapak kan sudah berobat Pak ya, sudah kemana-mana juga pasti berobatnya, sudah konsumsi obat banyak dan sampai akhirnya ketemu dengan Center KHR ini. Kemarin yang ngasih tahunya siapa? Yang ngajak siapa? ya, teman saya waktu saya dilanggar pukul langgar waktu hari Jumat saya bilang Pak kamu masih sakit sembuh ya masih sembuh nggak sembuh ibu saya katanya bilang 85 tahun masih karena kilo ya dia jalan nggak bisa benar dia sholat susah jadi saya ajak ke KHL kan ya KHL ya datang sini katanya terapi nah insya Allah sekarang katanya ibu saya bisa katanya sudah bisa jalan kayak berkata sendiri 85 tahun sudah pas saya motor sama saya juga bilang Jenal kamu masih yang sakit ini lutut masih narkoba saya sudah berobat kan saya ngomong belum ada kan untuk menyembuhkan kan tapi kita berguyur nah saya kata di sana kan ini berobat kan di KHL kan nah di sini KHL saya balasin juga saya bilang nanti saya cari karena saya satu pagi saya menyerahkan saya sampai itu betul apa kita mau berobat ke KHR ya KHR gimana ya ikut kamu sakit apa saya sakit juga katanya tangannya sakit kan sakitnya saya sini karena saya datang ke sini begitu saya masuk di pelayanan bagus kan lalu saya diberitahu apa setiap dia bapak bisa nggak naik atas iya kalau bapak nggak bisa naik atas bapak saya tidak mudah-mudahan bisa Allah naik dulu kan kalau saya nggak bisa lagi kalau saya bisa akur ke bawah begitu saya naik ke atas saya langsung ini di terapi begitu saya terapi tanda-tanda sudah bisa kain alhamdulillah ya saya berdoa syukur kan ada kemauan ada kemajuan begitu saya turun kedua kali begitu juga saya nggak lagi langsung naik atas
saya 10 hari terapi, saya terapi, badan saya sehat, sholat saya alhamdulillah sudah diguyur kan, dari 2 dapat 1 hari 5 waktu sudah sampai di waktu kan. Sampai sekarang saya sudah sehat. Waktu berpuasa 10 hari saya istirahat, saya tidak masuk. Tanya teman, masih di mana Bapak Setia Budi? Tidak datang kan? Ya saya bilang puasa kan. Mudah-mudahan kalau saya dapat ilmu di Allah, saya masih bisa datang sini, saya masih operasi. Semasa operasi ini berdiri, saya tetap datang. Kalau tidak ada kendala di diri saya, nah itu. Alhamdulillah, sekarang saya sudah sembuh. Selama 3 hari dan puasa saya 3 hari kan ya? 3 bukan ya? 4 hari. Sekarang saya sudah sehat. Alhamdulillah, ini Allah saya ditinggalkan. Sholat sudah 5 waktu, saya sudah selesai. Saya tidak. Berarti kan Bapak Ibu awal mula diajak ke Pak, beliau tahu tentang KHL ini, beliau tahu informasi dari KHL ini dari Bapak Zainalnya. Berarti Bapak Zainalnya orang baik atau tidak? Orang baik. Patut dicontoh nggak Mak? Bukan patut lagi, malahan harus dicontoh. Karena kan Bapak Ibu orang baik di zaman sekarang kan sudah jarang ditemui. Mungkin banyak orang baik di luar sana, tapi orang baik yang peduli terhadap sesama sekarang sudah langka Bapak Ibu, yang memikirkan kesehatan kita Bapak Ibunya. Karena coba bayangkan Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Setia Budinya tidak bertemu dengan Bapak Zainalnya, ataupun Bapak Zainalnya pelit akan informasi tentang kesehatan, berarti kira-kira Bapak Setia Budinya ini sakitnya makin parah atau tidak? Bisa jadi makin parah daripada yang sebelumnya. Berarti kan Bapak harus mengucapkan terima kasih atau jangan Pak sama Bapak Zainalnya? Ya, terima kasih kepada kawan-kawan kedenan yang izin saya memberitahu sini. Saya terima kasih dengan Allah saya. Terima kasih kan. Saya daripada mereka lah saya bisa sesini. Alhamdulillah. Berarti kan perantaranya Bapak Setia Budi ini datang ke Center KHL dengan disampaikan informasinya dari Bapak Zainalnya. Alhamdulillah sudah terapi di Center KHL. Emang terapinya udah berapa lama Pak? Saya terapinya sekitar baru 16 hari. Sekitar 16 hari Bapak Ibu. Dari sebelum Lebaran Pak ya? Lebaran 10 hari kan. Ya, ini sebelum Lebaran 23 hari. 14 hari malahan Bapak Ibunya. Berarti baru atau lama? Sangat baru sekali Bapak Ibunya, baru 14 hari. Tapi Alhamdulillah kan kata beliau pastinya kondisinya sudah mulai baik, sudah mulai ada kesembuhan dan perubahannya. Dan Bapak kalau misalnya selama terapi ya, pas awal-awal terapi masih ingat nggak reaksi yang dirasakannya seperti apa? Misal kalau pulang terapi badannya ada nggak pegel-pegel, sakit-sakit? Tadi kan saya kan waktu sebelum terapi kan sakit semua kan. Reaksinya kan. Pulang terapi ada nggak misalnya kayak mual, pusing, badannya sakit-sakit? Karena sakit ini kan tidak semua kita ya, jadi semutan kan. Ya, ini saya sakit kepinggang. Keduanya yang ini kan pusing. Oh mungkin Bapak Ibu reaksi yang beliau rasakan ini badannya pulang terapi makin ngerasa sakit, makin pegel-pegel ya. Nah berarti Bapak Ibu ada nggak kira-kira yang pulang terapi badannya pegel-pegel? Coba angkat tangannya. Wah ada banyak. Kira-kira pulang terapi badannya sakit-sakit, pegel-pegel, Bapak Ibunya harus takut atau jangan? Jangan takut, Bapak Ibu besoknya harus datang lagi, harus dikonsultasikan ke staf gurunya. Oke, karena Bapak Ibu yang namanya reaksi itu adalah proses penyembuhan, proses pengeluaran kotoran ataupun penyakit dari dalam tubuh kita, sehingga nanti tubuh kita bisa sehat Bapak Ibu. Nah berarti kan Bapak Ibu juga pernah ngerasain reaksi pegel-pegel. Kalau misalnya pegel-pegel, contoh Bapak Ibu ya, kayak ibu-ibu nih, ibu-ibu kalau misalnya Lebaran kemarin kira-kira beres-beresnya Mak? Beres-beres dari pagi sampai sore, bahkan kalau sore belum selesai dilanjutin lagi besok. Ada ya yang seperti itu, mulai dari nyapu, ngepel Bapak Ibunya, ada yang ngelap kaca, ada yang nyuci hordeng, bahkan sofa-sofa pun kadang-kadang sampai disikat. Ada yang seperti itu? Ada. Yang sibuk buat kue, yang sibuk masak pastinya kan ada Bapak Ibunya. Nah habis itu pas nggak kebiasa Bapak Ibunya melakukan aktivitasnya secara bersamaan dalam satu hari yang sama, kira-kira nanti malam badannya pegel-pegel atau tidak?
pegel-pegel, sakit-sakit semua Bapak Ibunya. Sama ketika Bapak Ibu diterapi di KHM juga seperti itu, karena belum terbiasa Bapak Ibunya, akhirnya badannya ngerasa sakit, rasanya pegel-pegel Bapak Ibunya. Nah berarti untuk Bapak Ibunya yang pulang terapi badannya sakit-sakit, harus takut atau jangan takut, besoknya datang lagi. Oke. Terus Bapak udah ngerasain reaksi seperti itu, pulang-pulang terapi badannya pegel-pegel, sekarang kesembuhannya, perubahannya yang dirasakannya gimana? Sekarang perubahannya sudah tidak ada lagi. Saya sehat, alhamdulillah kan. Biar masih dikit-dikit itu kan biasa kan, dulunya namanya kan. Nah, mungkin kayak penyembuhan begitu dia langsung pecah kan. Kita berobat mungkin kan. Pada keluhan turun, itu pecah kan mungkin kan. Kita harus ya, jelas sekarang kan sudah sembuh kan. Terus kalau misalnya naik turun tangga yang tadinya ngerasa susah, sekarang gimana? Saya bisa lari. Udah bisa lari. Bisa dipraktekin. Boleh. Ayo boleh Pak, praktekin dulu ya. Nah, silakan Bapak Ibu, kita lihat dulu pembuktian dari Bapak Setia Budinya. Nah Bapak, boleh ya kalau misalnya dulu sebelum terapi Bapak naik tangganya gimana? Sebelum terapi. Kalau sebelum terapi gimana naiknya? Nah, Bapak Ibu berarti kan sebelum terapi naiknya harus kayak gantungan satu-satu. Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang pelan-pelan. Tepuk tangan dulu dong. Alhamdulillah. Berarti kan Bapak Ibu lihat sendiri perbedaannya. Yang tadinya udah sehat kan ketemunya Bapak Ibunya. Yang dulu ya Allah, Bapak Ibu. Dulu seperti itu. Kalau sekarang tadi Bapak Ibunya udah bisa lari, bahkan tadi bisa kalau nggak dipanggil sampai lantai 4. Masya Allah. Tangan dulu dong. Bapak, terima kasih banyak. Silakan dulu lagi Pak. Capek entar ya. Bapak Ibunya Alhamdulillah. Mungkin kan Bapak Ibu tadi lihat sendiri perbedaannya sangat jauh. Maka sangat jauh sekali perbedaannya. Yang sebelumnya itu naik tangga harus pegangan, bahkan naiknya satu anak tangga nanti 2 kaki. Lanjut seperti itu lagi. Tapi sekarang kalau nggak dipanggil tadi sampai lantai berapa kira-kira? Sampai pucuk, sampai balkon sana. Saking semangatnya berarti kan. Sekarang Bapak Ibu benar-benar sakit lututnya sudah ada perubahan. Kalau misalnya dipersenkan berapa persen Pak kira-kira? Kalau sudah sekitar 90%. Wah, alhamdulillah. Tepuk tangannya dulu dong. Nah berarti Bapak kira-kira beruntung nggak ketemu dengan center KHN ini Pak? Alhamdulillah. Ya, apabila nggak ada sini kan mungkin saya belum bisa kan. Jadi karena ada di sini kan dibuka kan. Alhamdulillah saya berobat sini terus sehat walafiat. Berarti kan Aksira. Amin ya rabbal alamin. Dan berarti kan Bapak ngerasa beruntung sekali Pak ya ketemu dengan center KHN ini. Benar Bapak Ibu, karena dengan tempat yang sangat luar biasa ini Bapak Ibunya tidak perlu bayar mahal. Bapak Ibu cukup luangkan waktunya dan caranya menjadi orang baik. Kalau memang benar-benar penyakitnya cepat sembuh, Bapak Ibu luangkan waktunya biar terapinya rutin setiap hari. Dan juga ketika Bapak Ibu menjadi orang baik, maka insya Allah juga yang Maha Kuasa akan mempercepat proses kesembuhan kita. Amin ya rabbal alamin. Nah Pak, ini kan ada kesembuhan, ada perubahan berkat perantara orang-orang yang sangat luar biasa yang sudah mendirikan KHL di Pelaju ini. Ada Mr. Kim, ada Mr. Lee, dan yang punya KHL Pelaju ini ada Mr. Son. Kira-kira ada nggak sesuatu ucapan yang mau disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Son, saya Muslim, Mr. Lee, saya sangat terima kasih KSL sini dibuka. Kita KSL, bukan. Saya terapi sini, saya sudah mulai baik 90%.
sudah baik. Saya nggak bohong, saya nggak bohong-bohong itu berdosa. Ya, kan? Ya, itu sudah izin Allah kan? Ya. Kita harus berdoa kan? Alhamdulillah. Selain ada ketiga Mister tadi di Center KHR Melaju ini khususnya ada penanggung jawabnya juga, ada Bu Yosi dan juga para staf gurunya yang setiap hari melayani Bapak Ibu, termasuk Bapak seperti orang tua sendiri. Gimana pesan-pesan yang mau disampaikan? Ya, terima kasih kepada Ibu Yosi dan staf-staf sini yang mengurus semua yang berobat sini. Ya, sedangkan mereka ini kan punya penyakit apa-apa kan, semoga cepat sembuh. Urus staf sini. Ya, ini ibu-ibu jangan malas-malas berobat sini. Ya, pokoknya penting kita usaha. Izin Allah, kita sholat, setiap sholat kita berdoa supaya kita cepat sembuh. Ya, Allah yang mengizinkan staf sini kan, pada kita kan urus kita. Ya, anggaplah anak sendiri, teman sendiri, keluarga sendiri. Ya, maka di mana tempat yang kita ketemu harus kita hormat. Nah, karena itu anggaplah anak kita sendiri, keluarga kita sendiri. Ya, cukup kan ya? Nah, ya. Nah, tepuk tangan dulu untuk Bapak Setia Budi ya. Nah, berarti kan maksud beliau juga Bapak Ibu kalau misalnya benar-benar pengen sehat, benar-benar pengen sembuh, artinya jangan malas. Harus rutin, harus rajin Bapak Ibunya. Dan juga kalau misalnya kena reaksi jangan takut Bapak Ibunya ya. Ada usaha disertai dengan doa Bapak Ibunya ya. Nah, boleh ditutup dulu Pak. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang berobat sembuh semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Setia Budi. Semoga Bapak penyakitnya cepat sembuh menjadi orang tua yang sehat selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan Bapak Ibu. Oh, Bapak Ibu. Tadi yang berbagi cerita, berbagi pengalaman namanya Bapak siapa? Bapak Setia Budinya. Kalau nyebut KHL tadi apa katanya? Ya, seperti Bapak Setia Budinya ya. Alhamdulillah sekarang kan sakit lututnya sudah mulai sembuh, sudah mulai ada perubahan. Bapak Ibu bahkan sudah sampai 90% kata beliau. Awalnya Bapak Ibu cuman berpegangan naik turun tangganya satu-satu, tadi alhamdulillah sudah bisa lagi Bapak Ibunya. Nah, berarti kan alhamdulillah Bapak Ibu yang datang ke Center KHL ini tidak perlu bayar mahal, cukup dengan luangkan waktunya saja dan menjadi orang baik. Bapak Ibunya bisa penyakitnya sembuh Bapak Ibunya. Karena kan kalau kita menjadi orang baik, insya Allah juga yang Maha Kuasa akan mempercepat proses kesembuhan kita. Kira-kira Bapak Ibu yang di luar sana masih banyak gak yang sakit lutut? Keluarga Bapak Ibu masih banyak gak yang sakit lututnya? Ada atau tidak? Ada, berarti nanti pas pulang sama-sama diinformasikan, sama-sama diajak temennya ataupun keluarganya, tetangganya, diajak sama-sama datang ke Center KHL-nya. Oke, tepuk tangannya dulu dong. Terima kasih.